Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini kita akan membahas materi tentang etika dan metode mendengar dan menghargai perbedaan. Di sini ada anggota Siti Utari Moko Ago dan juga Wistiawati Lasoma. Kalian tahu nggak, kita sebagai seorang muslim harus mempunyai etika dan saling menghargai perbedaan pendapat sesama loh. Setelah ini, kita akan membahas bagaimana sih etika dan menghargai pendapat menurut Islam dalam perspektif hadis. Hadis Sunan An-Nasa'i nomor 940 yang berbunyi, Akhbarani Amr bin Mansur qala haddatsana Abu Ja'far ibn Nufail qala qara'tu ala Ma'qil ibn Ubaidillah an Ikrimah bin Khalid an Sa'id bin Jubair ani ibni Abbas an Ubay ibni Ka'bin qala aqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratan fabaina ana fil masjidil jalisun idh sami'tu rujulan yaqra'uha yukhalifu qira'ati faqultu lahu man 'allamaka hadhihi surata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu la tufarikni hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu faqultu ya Rasulullah inna hadha khalafat qira'ati fis surati allati allamtani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'tuha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala lirrajuli aqra' faqara'a lafa qira'ati faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ubayyu innahu anzilal Qur'an ala sab'ati ahrafin kulluhunna syafin kafin qala Abu Abdir Rahmani Ma'qil ibn Ubaidillahi laisa bidzalikal qawiyyi. Terjemahan dari hadis Sunan An-Nasa'i 940, yaitu Amr bin Mansur menceritakan kepadaku, dia berkata, Abu Ja'far bin Nufaili menceritakan kepada kami, dia berkata, aku membaca tentang Ma'qil bin Ubaid Allah atas wewenang Ikrimah bin Khalid, atas wewenang Sa'id bin Jubair, atas wewenang Ibnu Abbas, atas wewenang Ubay bin Ka'ab yang berkata, Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberikan kedamaian, mengajariku surah. Saat aku sedang duduk di masjid, aku mendengar seorang pria membacakannya. Dia bertentangan dengan bacaanku. Maka aku bertanya kepadanya, siapa yang mengajarimu surah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku berkata, jangan tinggalkan aku sampai kita menemui Rasulullah. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Maka aku mendatanginya dan berkata, wahai Rasulullah, ini bertentangan dengan bacaanku terhadap surah yang engkau ajarkan kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah wahai ayahku. Maka aku membacanya. Dan Rasulullah SAW berkata kepadaku, kamu telah melakukannya dengan baik. Kemudian dia berkata kepada orang itu, bacalah. Jadi dia membacakan sesuatu yang berbeda dari bacaanku. Dan Rasulullah
Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata kepadanya, "Kamu telah melakukannya dengan baik." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai ayahku, Al-Quran diturunkan dalam 7 surah yang kesemuanya jelas dan cukup." Abu Abdur Al-Rahman berkata, "Mak Ibnu Ubaid Allah tidak sekuat itu." Pemerintahan Albani Hasan Sahih. Nah, ini adalah kualitas sanad dan matan hadis Sunan An-Nasai. Hadis Sunan An-Nasai ini merupakan hadis yang termasuk dalam hadis Hasan Sahih. Dikatakan sebagai hadis Hasan Sahih karena sanad dan matanya memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya sesuai dengan standar keasliannya, dan hadis ini pun tidak didukung oleh hadis manapun karena hadis tersebut merupakan hadis yang mandiri. Selain ini, hadis ini dikatakan sebagai hadis Hasan Sahih karena diriwayatkan oleh Makil bin Yasar, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka'ab. Penjelasan hadis Sunan An-Nasai. Hadis di atas memberitakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara membaca Al-Quran secara langsung atau musyafahah kepada para nabi. Namun, pernah terjadi perbedaan cara membaca suatu ayat. Mereka komplain kepada Nabi mana yang benar di antara bacaan mereka. Semua dinilai benar oleh Rasulullah SAW. Para sahabat sangat memperhatikan apa yang datang dari Nabi. Jika mereka tidak mengalami perbedaan, tidak segan-segan bertanya kepada Nabi. Demikian juga ketika mereka tidak paham sesuatu agama atau mengalami kesulitan memahami wahyu dan lain-lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa ia diajari membaca Al-Quran oleh Nabi SAW. Ka'ab berkata, "Rasulullah SAW telah membacakan kepadaku suatu surah." Rasulullah membacakan Al-Quran, Ubaid mendengarkan bacaan beliau kemudian mengikutinya. Cara mengajar Al-Quran, Rasulullah yang membacakan ayat-ayat itu di hadapan para sahabat. Sebagaimana pula setiap turunnya Al-Quran, Jibril alaihissalam membacakannya di hadapan Nabi SAW. Ini adalah metode pengajaran yang paling baik. Guru membacakan terlebih dahulu dan mendengarkan dan menirukan bacaannya yang disebut dengan metode al-sama. Dengan demikian, bacaan murid dapat persis sama dengan bacaan guru atau mendekati bacaan guru. Setelah metode ini, metode al-qiraah, murid membaca dan guru mendengar. Kalau terjadi kesalahan dalam bacaan murid diluruskan oleh guru. Relevansi atau kaitan hadis dengan dunia pendidikan kekinian. Yang pertama, bertanya ketika tidak tahu. Banyak sekali dalam hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat laki-laki maupun perempuan jika menghadapi suatu masalah atau mereka tidak mengetahuinya, selalu bertanya dan bertanya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Setelah Ubay dan sahabatnya mendapat penjelasan dari Rasulullah bahwa kedua bacaan yang berbeda itu benar semua. Bacaan Ubay benar dan bacaan temannya juga benar. Mereka menerima dua kebenaran itu dan memahami bahwa kebenaran itu tidak mesti satu, bisa jadi 2 dan 3, dan seterusnya dalam masalah khilafiyah. Dengan demikian, mereka tidak fanatik dalam satu pendapat, tetapi toleran dan menghargai pendapat lain itu. Mereka menyatakan bahwa perbedaan itu sebagai rahmat, boleh memilih salah satunya mana yang sesuai dengan kondisinya. Pelajaran yang bisa dipetik atau diambil dari hadis di atas. A. Perlunya berguru dan belajar membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran tergolong ilmu riwayah. B. Guru sebagai narasumber dalam pengajaran. C. Anjuran murid bertanya kepada guru ilmu yang belum dipahami atau ketika menghadapi suatu keraguan dalam kebenaran, asal dengan memelihara kesopanan. Dapat disimpulkan, etika dalam banyak bertanya dan menghargai perbedaan yang baik dapat ditinjau dari para sahabat ketika menjumpai suatu masalah langsung bertanya kepada Rasulullah SAW dengan penuh kesopanan. Rasulullah sebagai guru yang baik juga membuka kesempatan tanya jawab kepada siapa saja yang menghadapi suatu masalah
termasuk menyelesaikan komplain tentang perbedaan bacaan Al-Quran antar para sahabat.